salah satu tokoh media, Dahlan Iskan, menulis dalam bukunya, sampai akhir hayatnya Bung Hatta tidak pernah kesampaian membeli sepatu Beli impiannya. Mari kita gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat banyak, agar kita tidak menyesal kelak. Menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif. Urip iku urup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sederhana itu pilihan. Akhir-akhir ini baik di media mainstream maupun media baru serta media sosial dipenuhi dengan informasi mengenai banyaknya orang, bahkan pejabat yang terjebak dalam gaya hidup mewah, yang kemudian justru mendapatkan tempat yang subur ketika merebaknya media sosial yang dipakai untuk memamerkan kekayaannya atau flexing. Apakah itu salah? Tentu tidak, menurut hemat saya. Hanya tidak etis. Apalagi dilakukan oleh ASN atau pejabat negara. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang diderita oleh sebagian besar masyarakat akibat pandemi dan ancaman krisis ekonomi dunia. Wajar kalau tidak hanya pemerintahan saat ini. Sejak negeri ini merdeka, setiap pemerintah yang berkuasa selalu menganjurkan pejabat pemerintah untuk hidup sederhana. Namun dengan berjalannya waktu, ujung-ujungnya apa? Anjuran itu dilupakan begitu saja. Mengapa anjuran hidup sederhana itu selalu digaungkan setiap pemerintah yang berkuasa di negeri ini? Tentu masih banyaknya masyarakat miskin yang harus dientas. Masih adanya daerah tertinggal yang harus diperhatikan. Tentu hidup mewah bagi pengambil kebijakan di negeri ini akan melukai hati masyarakatnya. Kesederhanaan hidup setiap pemimpin negeri akan menjadikan empati bagi yang belum beruntung. Menjadikan semangat rakyat untuk ikut terus memperbaiki. Karena rakyat percaya akan pemimpin yang telah menjadi panutan yang berjuang untuk kebaikan negeri. Salah satu founding fathers kita, Muhammad Hatta, telah memberikan contoh kepada kita. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk negeri yang kita cintai ini. Walaupun pilihan itu pahit. Sebagai sarjana ekonomi di zaman Hindia Belanda, kalau ingin hidup enak sebagai pilihan, bergabung saja dengan penjajah. Tapi itu tidak dilakukannya. Pilihannya berjuang untuk kemerdekaan. Lalu konsekuensi berat harus ditanggungnya. Diadili, dipenjara, dan dibuang di tempat pembuangan, di tempat yang begitu kejam kala itu, di Guls. Tempat paling ditakuti selain di tengah hutan rimba raya, penuh dengan nyamuk malaria, juga buaya. Tapi tidak menyurutkan nyalinya untuk teguh pada pendiriannya, memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan kepentingan pribadi betul-betul dijauhkannya. Betapa hebat sumpahnya, tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan itu ditepatinya. Ketika kemerdekaan dicapai oleh bangsa ini, dan pernyataan kemerdekaan ditandatangani Soekarno-Hatta, kemudian Hatta menjadi wakil presiden yang pertama, hidup sederhana menjadi pilihannya. Tentu pilihan itu sudah pasti dilakukan karena masih begitu banyak bangsanya dalam kemiskinan dan kebodohan. Dan siapa yang meragukan kesederhanaan Bung Hatta? Kita tentu masih ingat kisah sepatu Beli Bung Hatta yang sangat menyentuh itu. Pada zamannya, sepatu Beli merupakan dambaan setiap orang tak terkecuali Bung Hatta untuk memilikinya. Sebagai seorang wakil presiden, tentu bukan suatu yang sulit mestinya untuk memilikinya. Kalau umumnya orang selalu menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi hasrat kepentingan pribadinya, tidak dengan demikian Bung Hatta. Kalau mau menggunakan kekuasaannya, tentu dengan mudah untuk memilikinya. Misalnya, minta tolong teman-temannya atau bawahannya di berbagai kementerian, utamanya Kementerian Luar Negeri misalnya, untuk membelikannya melalui KBRI di Swiss, di mana sepatu itu diproduksi.
Toh negara Swiss banyak lembaga dunia yang berada di sana, dan tentunya banyak pejabat negara yang sering hadir di sana. Anehnya, itu tidak dilakukan oleh Bung Hatta. Justru yang dilakukannya adalah tindakan yang tidak biasa dilakukan pejabat tinggi seperti Bung Hatta. Yang dilakukannya apa? Beliau malahan menabung guna membeli sepatu impiannya. Dan sayangnya, setiap tabungannya cukup untuk membeli, ada saja halangannya. Kalau tidak saudaranya, juga teman-temannya yang sangat membutuhkan uluran tangan Bung Hatta yang mengharuskan mengambil tabungannya. Sampai akhir hayatnya, Bung Hatta tidak pernah kesampaian membeli sepatu beli impiannya. Yang sungguh mengharukan, alamat toko sepatu impiannya tersebut tersimpan rapi di buku agenda Bung Hatta, berupa iklan yang sengaja digunting. Harapannya apa? Sewaktu-waktu tabungannya cukup untuk membeli sepatu impiannya, tidak sulit untuk mencari alamatnya. Namun sekali lagi, sampai akhir hayatnya tidak pernah terbeli oleh bapak bangsa sebagai pribadi yang sangat sederhana sampai akhir hayatnya. Mengapa kita sebagai penerus justru tidak mencontoh pribadi Bung Hatta? Agama kita mengajarkan, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Kalau kita diberi rezeki lebih, akan lebih mulia apabila diberikan kaum duafa dan kaum lemah. Kalau kemuliaan itu menjadi keutamaan hidup kita semua, tentu negeri ini kebaikan akan hadir di mana-mana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.